kesadaran kita, akhlak kita tidak juga berubah. Itu yang jelas ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Sebelum kita memperbaiki, alangkah baiknya kita kembali kepada jati diri kita. Sebelum kita membahas jati diri, perlu kami mengingatkan kembali bahwa junjungan Nabi besar kita yang sangat amat kita cintai dan sangat amat kita rindukan ialah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya didoakan 30 generasi dari Nabi Ibrahim. Diharapkan Nabi dan Rasul ini mengemban amanah yang sungguh amat luar biasa. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang insyaallah dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kami menyampaikan, kembali kami memberitahukan bahwa di sini kita belajar bersama. Saya pun tidak mengaku sebagai guru karena kita sudah tahu semua bahwa guru kita yang hakiki ialah yang maha hidup
yang menguasai ilmu itu sendiri, yang dikatakan Muhammad hakiki, yang ada bersama kita semua, yang meliputi kita semua. Jadi saya pun juga masih belajar, ya. Baik, terima kasih. Malam ini coba kita mengangkat bab masalah kesadaran kita di dalam beragama. Kesadaran yang seringkali tertutup dengan kelalaian, ya. Di sini kami mengangkat malam ini dengan tema bagaimana ilmu di majelis tidak bisa mengubah kesadaran dan akhlak kita. Jadi kenapa ketika kita belajar, kesadaran kita, akhlak kita tidak juga berubah? Itu yang jelas ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Sebelum kita memperbaiki, alangkah baiknya kita kembali kepada jati diri kita. Sebelum kita membahas jati diri, perlu kami mengingatkan kembali bahwa junjungan Nabi besar kita yang sangat amat kita cintai dan sangat amat kita rindukan ialah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya didoakan 30 generasi dari Nabi Ibrahim, diharapkan Nabi dan Rasul ini mengemban amanah yang sungguh amat luar biasa, ialah menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa dikatakan menyempurnakan akhlak manusia? Karena dikatakan manusia ialah pada waktu itu kaum awal Nabi Muhammad di dalam masa jahiliyah. Dikatakan manusia ialah mereka yang belum mengenal jati dirinya. Dikatakan manusia mereka karena belum mengenal jati dirinya, masih memuja, masih mengikuti, masih menuhankan nafsu mereka. Oleh sebab itu, manusia seringkali diiringi oleh sifat-sifat energi yang rendah. Dikatakan manusia karena masih menampilkan sifat-sifat nafsu 4. Sifat-sifat nafsu 4 ialah sifat yang mencerminkan nafsu haiwan dan nafsu syaitan. Itulah dikatakan manusia. Lalu di sini Rasulullah diutus untuk memperbaiki seperti apa umat ini bisa berubah. Yang dari manusia yang tidak kenal jati diri dan Tuhannya dihantarkan menjadi insan kamil, mukamil. Apa yang dikatakan insan kamil?
ialah manusia yang sudah mengetahui hakikat dirinya. Lalu dengan mengetahui hakikat dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, yang tadi masa jahiliyah, yang tadi masih menuruti, memuja, menuhankan nafsu empatnya, lalu hijrah, berpindah, memperbaiki diri, taubat, menuju kepada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mencerminkan sifat ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Jadi di sini kita harus paham di mana posisi kita. Masih di posisi manusia atau kita sudah mulai menapaki insan kamil. Karena dikatakan kamil, sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah rahasianya bahwa ketika kita mengenal akan Rabb atau Tuhan kita, maka kita akan lenyap di dalam kebesarannya. La ilaha illallah, la maujud bihaqi illallah. Lalu untuk menuju kepada insan kamil, manusia dituntun untuk belajar dasar daripada ajaran agama itu dahulu. Akarnya agama itu ialah tauhid, ilmu mengenal diri atau ilmu ma'rifat. Masih ingat ketika Rasul diangkat, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, masih ingat? Waktu itu beliau berada di Mekah, tepatnya di mana? Pengangkatan kerasulan di Gua Hira. Rasul sedang apa di Gua Hira? Sedang ibadah, sedang zikir, sedang asik mendekati Tuhannya. Maka diangkatlah beliau menjadi pimpinan umat manusia. Ketika apa tadi? Ketika banyak beribadah, ketika banyak berzikir, ketika sedang mendekati Tuhan dengan apa? Dengan iman takwa, maka akan diangkat menjadi Rasul, pemimpin. Dan ini menjadi catatan untuk kita. Ketika kita ingin menapaki, belajar menuju insan kamil, kita harus bisa memimpin diri dengan benar. Memimpin diri dengan benar seperti apa? Harus disertai kita mencontoh junjungan Nabi besar kita. Harus disertai dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa mendekatkan diri, kita tidak akan bisa jadi pemimpin. Yang pertama, ketika menjadi pemimpin diri sendiri, mustahil kita bisa memimpin diri kita, mustahil kita bisa mengendalikan diri kita tanpa kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Mustahil. Kenapa? Karena ketika kita ingin jadi pemimpin, tetapi kita menjauhi Tuhan, yang jelas 7 sifat akan kita khianati. 7 sifat apa? Diberi hidup, lalu hidup semaunya.
tidak tahu-tahu sama Tuhan. Ini sudah kami tuliskan bahwa bumi seisinya itu apa? Di dalam bumi ada apa? Seluruh kekayaan, seluruh kemakmuran, seluruh sumber energi itu milik Tuhan. Ya, lalu kita hanya menumpang toh. Dan dipinjami sementara. Artinya semua ini milik Tuhan. Nah, kita harus sadar. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Lan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten nganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang